Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Al-Ma'kidus Sabi', kesimpulan yang ketujuh, Al-Mubadaratu ila tahsilihi, waqtinami sinnis siba wasyabab. Ya, bersegera di dalam belajar ilmu dan iktinam, memanfaatkan ya waktu muda di dalam belajar. Ya, memanfaatkan waktu muda di dalam belajar. Ini metode yang ketujuh. Ya, punya sifat bersegera di dalam belajar. Artinya dia memanfaatkan masa-masa mudanya di dalam meraih ilmu. Di dalam meraih ilmu. Kata beliau, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu asy-syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, tidaklah saya memperumpamakan waktu muda itu kecuali bagaikan sesuatu yang ada pada lenganku, pada tanganku, kemudian dia jatuh. Ini wallahu alam mungkin permisalan ya. Ya, jadi masa muda itu sesuatu yang kita pegang dan cepat perginya tidak terasa. Seperti itu. Ya, makanya kita diperintah untuk bersegera dan memanfaatkan dari waktu muda tersebut. Ya. Kenapa diperintah bersegera dalam belajar di masa muda? Yang disebutkan, wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqa. Ilmu itu di masa muda ya, itu lebih cepat masuk ke dalam hati. Lebih kuat pengaruhnya ya, dan lebih cepat tertanam. Jadi beda orang yang belajar belum ada kesibukan-kesibukannya dengan orang yang sudah tua, sudah banyak kesibukan, mencari nafkah misalnya, atau mengurusi keluarga, dan selainnya dari kesibukan-kesibukan. Jadi memang beda orang yang apa? Orang yang belajar di masa muda dengan orang yang belajar ketika dia sudah tua. Tapi bukan artinya kalau orang sudah tua itu sudah tidak bisa belajar. Tidak. Jangan dipahami seperti itu. Akan dijelaskan sebentar di bawah. Ya. Jadi kenapa dianjurkan untuk bersegera menuntut ilmu di masa muda? Karena ilmu itu lebih cepat. Ya. Kita dapatkan, belum ada kesibukan, dan lebih kuat tertanam di dalam jiwa. Ya makanya kata beliau hafizahullah taala, qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-ilmu fi sigari kan nakshi fil hajar. Ya. Menuntut ilmu di masa muda itu bagaikan seseorang yang melukis di atas batu. Ya. Apa maksudnya? Ya, kita belajar ilmu ya ketika usia kita masih muda itu bagaikan orang yang melukis di atas batu. Artinya apa? Kalau orang melukis di atas batu itu kan apa namanya? Dia berbekas batu itu. Berbekas. Nah, makanya kelanjutan dari perkataan ini, kalau orang tua belajar, itu kan naqash filma, bagaikan orang yang melukis di atas air. Artinya apa? Kalau orang melukis di atas air, setelah dilukis langsung apa? Tidak berpengaruh di air itu, langsung hilang. Seperti itu perumpamaannya. Bisa dipahami ya? Taib. Faquwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajar. Maka kekuatan tinggalnya ilmu di masa muda itu seperti batu, ya.
seperti kekuatan tulisan yang berada di atas batu. Kalau kita mengukir di atas batu, ya jelas lama dia berbekas. Ya, beda dengan kita melukis di atas air, akan cepat hilang dari lukisan tersebut. Seperti itu perumpamaan ya, orang yang belajar dari kecil dengan orang yang belajar ketika di masa tuanya. Taib. Maka kata beliau, perhatikan, ini kesimpulannya. Famaniktanam syababahu atau famaniktanama syababahu nala irbahu wa hamida inda masyibihi surah. Maka siapa yang memanfaatkan masa mudanya nala irbahu, maka pasti dia mendapatkan keberhasilannya. Pasti dia akan mendapatkan hasil keberhasilan dari belajarnya. Wa hamida inda masyibihi surah, dan dia akan bersyukur atas perjuangannya, atas jeripayanya dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ini kesimpulan yang ketujuh ini sejalan dengan hadis ya, terkait tentang pentingnya seorang itu menjaga dari waktu-waktunya. Iktanim khamsan qabla khamsin. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hadis yang biasa kita dengar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 5 perkara tersebut, salah satu di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Taib. Jadi kekuatan ilmu di dalam hati itu di masa muda lebih gampang ya daripada ketika sudah berusia tua. Kata seorang penyair, ala iktanim sinna syababi ya fatah, indal masyibi yahmadul qawmu as-sura. Ya, manfaatkanlah masa muda itu wahai para pemuda. Engkau akan bersyukur atas jerih payahmu. Ya, taib. Itu terkait tentang masa muda. Tapi ingat, jangan dipahami ya. Ini yang akan disebutkan setelahnya. Jangan dipahami dari penjelasan di atas kalau seorang sudah tua itu sudah tidak bisa belajar atau tidak mau lagi belajar, tidak. Kata beliau hafizahullah taala, wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam. Dari penjelasan yang telah berlalu, jangan disangka bahwasanya orang yang sudah tua itu tidak belajar lagi, tidak. Ya. Tetap ya, harus belajar, tidak boleh terputus. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaron. Bahkan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebanyakannya mereka itu belajar di masa dia sudah tua. Ya. Ada dari kalangan sahabat Nabi sallam, ya, sudah tua, dia masuk ke dalam Islam. Ya. Seperti itu. Zakarahul Bukhari fi kitabil ilm, sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari pada kitab Al-Ilmi. Maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak dari kalangan mereka belajar di masa tua. Ya, jadi itu ya. Jangan dipahami dari keterangan di atas bahwasanya orang yang sudah tua tidak belajar lagi, tidak. Bahkan kebanyakan banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka belajar di waktu tua. Wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibari kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din. Ya, hanya saja di umur yang sudah tua seseorang itu kadang sulit baginya untuk belajar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi di dalam bukunya Adabud Dunya wad Din. Kenapa dikatakan sulit belajar di waktu tua? Likasratis syagil.
wa ghalabatil qawati' wa takatsuril ala'iq. Karena banyaknya kesibukan-kesibukan. Banyak hal-hal yang memutus seseorang dari belajar. Ya kan? Kita rasakan sendiri. Ya. Kita rasakan sendiri. Banyaknya apa? Tanggungan-tanggungan. Ya. Jadi misalnya orang yang berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga, itu kan beda. Ya. Beda dari sisi kesibukannya. Ya. Walaupun mungkin orang yang belum menikah juga punya kesibukan, tapi berbeda dengan orang yang sudah menikah karena sudah ada tanggungannya. Ya. Faman qadiru ala daf'iha an nafsihi adrakal il. Maka siapa yang bisa mencegah dari dirinya, mampu mencegah dari dirinya, maksudnya kesibukan-kesibukan itu, maka pasti dia akan mendapatkan dan meraih ilmu. Subhanallah ya. Nah, ini buku betul-betul kesimpulan, ya, bagaimana metode belajar yang baik dan benar. Metode yang baik di dalam belajar. Memanfaatkan masa muda. Dari sini juga diambil pelajaran bahwasanya ya seorang penuntut ilmu dia pandai mengatur waktunya. Ya, pandai mengatur waktunya. Dan ini juga mungkin disebutkan di akhir-akhir kesimpulan, ya, menjaga dari waktu. Ya, itu yang ketujuh ya. Kesimpulannya apa? Dia bersegera di dalam meraih ilmu, memanfaatkan waktu mudanya di dalam belajar. Jadi permisalannya tadi menuntut ilmu di masa muda itu bagaikan melukis di atas batu. Ya, kalau menuntut ilmu di masa tua, perumpamannya bagaikan melukis di atas air, mudah cepat hilang. Taib. Kemudian yang ketujuh. Kata beliau hafizahullah taala al-ma'qidus tsamin. Kesimpulan yang ke-8. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Yang ke-8 adalah terus dia komitmen at-ta'anni. Tenang, perlahan-lahan di dalam mencari ilmu. Wa tarkil ajalah, dan dia tidak punya sifat ketergesa-gesaan. Nah, ini ya, penting diperhatikan. Jadi seorang yang belajar, dia jangan baru belajar ilmu, dia mau ambil semua pelajaran. Ya. Misalnya di pondok, ya, kita mondok. Semua pelajaran yang ada, ya, kita mau pelajari semua. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam mengambil ilmu. Sedikit demi sedikit terus kita kumpulkan, lama-lama menjadi banyak. Kan seperti itu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Taib. Jadi ini, harus seorang yang belajar itu punya sifat at-ta'anni, perlahan-lahan di dalam menuntut ilmu. Dan jangan sampai dia tergesa-gesa. Ya. Kata beliau, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidan. Sesungguhnya orang yang ingin mendapatkan ilmu, itu dia tidak akan dapatkan secara sekaligus. Jumlatan wahidan. Tidak bisa dia kumpulkan semuanya. Ya. Idil qalbu yad'ufu an dhalik. Karena hati itu tidak mampu dari hal tersebut. Artinya seseorang itu tidak akan bisa langsung dia mau mengambil ilmu secara keseluruhan. Harus bertahap. Ya. Bagaimana cara bertahapnya? Bagaimana metodenya? Akan disebutkan sebentar di bawah. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Dan sesungguhnya ilmu itu di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berat. Iya. Saking beratnya diperumpamakan seperti seseorang yang mengangkat batu. Ya, seperti seseorang yang memikul batu di tangannya. Iya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ya Nabi Muhammad qawlan tsaqila. Ucapan yang sangat berat. Yaitu apa? Ketika Al-Qur'an ingin diturunkan. Ya. Allah berfirman kepada nabinya, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ya Nabi Muhammad, akan menurunkan kepadamu sifat Al-Quran. Qawlan tsaqila. Ucapan yang apa? Yang berat. Dari sini pendalilannya. Ya. Ai Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Jadi qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Maksudnya Al-Quran. Iya. Ya makanya dimaklumi ya. Di awal-awal apa? Turunnya wahyu Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diselimuti ya di awal-awal turunnya wahyu. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Kalau Al-Qur'an saja seperti ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an saja seperti ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal apa namanya? Saya ulang ya. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar. Kalau seperti ini saja Al-Qur'an disifati sebagai hal yang mudah sebagaimana dalam firman-Nya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu sebagai zikir, peringatan. Ya. Jadi kalau seperti ini saja Al-Qur'an itu hal yang mudah, ya, maka bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang lain selain dari Al-Quran? Tentunya itu hal yang lebih berat lagi. Ya. Jadi di atas dikatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad ucapan yang sangat berat. Ya. Kemudian Al-Quran disifati sebagai hal yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Kalau seperti itu saja sifatnya, maka bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya, tentunya lebih berat lagi. Makanya kata beliau, waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan lihadzal amri. Iya, sungguh proses diturunkannya Al-Quran itu ya adalah punya perhatian terhadap perkara ini. Artinya apa? Al-Quran diturunkan itu secara apa? Berlahan-lahan. Ta'anni. Tidak sekaligus proses turunnya Al-Quran. Makanya kata Syekh, sungguh proses turunnya Al-Quran punya perhatian, riayah terhadap perkara ini. Dengan apa? Munajjaman, secara beransur. Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan, tapi diturunkan secara beransur-ansur. Mufarraqan, tidak seluruhnya. Ya, Al-Quran diturunkan bi'tibaril hawadithi wan nawazil. Dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi. Ada kejadian, ya, diturunkan lagi. Ya, ada kejadian diturunkan lagi. Jadi Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir itu mereka berkata, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus saja? Maka Allah katakan, kadzalika, demikianlah, linutsabbita bihi fuadak, untuk kami mengokohkan hati engkau dengan Al-Quran ini. Iya. Jadi Allah katakan apa? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan saja? Kenapa harus beransur? Supaya
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Linutsabbita bihi fuadak." Untuk mengokohkan hatimu. Jadi beda kalau orang ya diberi ilmu sedikit demi sedikit dengan orang yang apa? Diberi secara langsung sekaligus, beda. Perumpamannya bagaimana apa? Air di gelas. Bagaikan air di gelas. Kalau ada air yang antum kasih turun sekaligus, itu apa? Sedikit yang tinggal. Beda kalau air dari atas kita taruh gelas menetes sedikit demi sedikit. Itu kan artinya apa? Penuh. Ujung-ujungnya apa? Penuh. Ya, seperti itu permisalannya. Ya, warattalnahu tartila, supaya Al-Quran juga itu dibaca dengan tartil. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilm. Ayat ini adalah dalil tentang apa? Luzumi ta'anni, wajibnya berlahan-lahan. Perlahan-lahan di dalam belajar. Subhanallah. Ayat yang mana itu? Itu tadi. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Jadi ayat ini adalah hujjah, dalil akan wajibnya seorang belajar itu punya sifat ta'anni, pelan-pelan. Pelan-pelan. Wat tadarruj fi, bertahap. Ya, bertahap. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan sifat ketergesa-gesaan. Kama dzakarahul Khatib Al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqqih wal Raghibul Asfahani fi Muqaddimati Jami' Tafsir. Ya, perkara ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqqih, nama kitab. Demikian pula Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Muqaddimah Jami' At-Tafsir. Wa min syi'r Ibn Nahas Al-Halabi qauluhu, di antara syair Ibn Nahas Al-Halabi, ya ini terkait tentang apa namanya wajibnya seorang ta'anni, pelan-pelan dalam belajar. Ya. Al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sesuatu dan besok semisal dengannya. Artinya hari ini kita mengambil ilmu sedikit, besok juga seperti itu. Itu maksudnya. Min nukhabil ilmi allati tuqal, allati tultaqat. Dari inti-inti ilmu yang telah kita pungut. Maksudnya yang telah kita ambil, telah kita pelajari. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Kalau seperti itu caranya orang belajar, maka seseorang itu akan memperoleh hikmah di dalam belajar. Ya. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya air itu mengalir karena kumpulan-kumpulan sesuatu yang menetes. Artinya apa? Air yang kita lihat biasa mengalir, itu tidaklah mengalir kecuali dari apa? Kumpulan air, tetesan-tetesan air dari berbagai macam penjuru. Ya, lihat ya, air hujan menetes. Air hujan menetes sedikit, makanya kita lihat apa? Mengalir. Ya. Kemudian kata beliau, wa muqtadha luzumut ta'anni wat tadarruj, ya keharusan. Ya kan di atas tadi penjelasan wajibnya seseorang itu ta'anni, pelan-pelan di dalam belajar dan tidak tergesa-gesa. Terus bagaimana? Bagaimana keharusan seseorang itu dikatakan perlahan-lahan dalam belajar dan tidak tergesa-gesa? Bagaimana caranya? Nah, ini akan dijelaskan. Wa muqtadha luzumut ta'anni wat tadarruj. Keharusan dari pelan-pelan dan bertahap di dalam belajar. Bagaimana caranya? Al-bada'atu bil mutunil qisari al-munassafati fi fununil ilmi hidhan wastishrahan. Dia mulai dari matan-matan ilmu yang ringkas. Ini. Di dalam bidang-bidang ilmu, dalam cabang-cabang ilmu. Dengan cara apa? Dihafal dan menguasai penjelasannya.
Ya, ini namanya apa? Ta'anni dalam belajar. Jadi orang yang belajar itu dia tidak langsung mau naik di pelajaran yang tinggi, kitab-kitab yang tebal. Contoh misalnya ya, orang baru belajar bahasa Arab. Dia mau belajar langsung kotur nada, pelajaran nahwu. Atau dia belajar langsung Alfiyah Ibnu Malik. Padahal dia apa? Belum belajar jurumiyah, ya, belum belajar ya durusul lughah dan selainnya dari ilmu-ilmu dasar. Tapi dia langsung apa? Naik Alfiyah, kotur nada. Nah, ini keliru. Jadi cara seseorang dikatakan berlahan-lahan menuntut ilmu, dia mulai dari mana? Dari yang dasar, tingkatan yang paling dasar. Ya, sama misalnya belajar akidah, ya. Orang belajar akidah baru belajar sudah langsung naik di mengikuti pelajaran akidah Thahawiyah. Ya, Tadmuriyah. Nah, harusnya pemula dia belajar dari awal. Wasitiyah, Lumatul I'tiqad. Itu terkait tentang masalah akidah. Ya. Jadi tidak langsung di atas. Kenapa? Karena ilmu itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Tidak bisa langsung kita ambil semuanya. Jadi itu ya, keharusan dari ta'anni adalah apa? Seseorang memulai belajar dari buku-buku yang tipis, yang ringkas. Ya. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita sebutkan. Dengan menghafal mutun serta menguasai dari penjelasannya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalati allati lam tartafi at-talibu ba'du ilaiha. Dan apa namanya? Dia berpaling, tidak ingin dari melirik dari buku-buku yang tebal, buku-buku yang tinggi, ya, pembahasan-pembahasan yang panjang lebar yang seseorang penuntut ilmu itu tidak sampai ya kepadanya. Artinya pemahamannya kalau dia belum sampai, belum bisa, jangan. Dia harus mulai dari dasar dulu. Taib. Jelas ini ya? Subhanallah ya. Jadi diberi metode bagaimana dikatakan dia ta'anni. Jadi dia harus mulai belajar dari matan-matan yang ringkas. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Wa man ta'arrada lin-nazar fil mutawwalati faqad yajni ala dinihi." Subhanallah. Siapa yang melirik, ya, dia belajar melihat kepada kitab-kitab tebal, itu tadi, langsung dia mau belajar pelajaran tinggi, maka sungguh dia telah membahayakan agamanya. Dia telah membahayakan agamanya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Ya. Dia akan melampaui batas dalam belajar yang ujung-ujungnya terkadang dia mengantarkannya kepada hilangnya dari ilmu itu. Dia menyia-nyiakannya. Dia menyia-nyiakannya. Wa min bada'iil hikami, di antara hikmah-hikmah adalah qaulu Abdul Karim Ar-Rifai. Adalah ucapannya Abdul Karim Ar-Rifai, ahadi syuyukhil ilmi bi Dimashq asy-Syam fil qarnil madhi. Salah seorang syekh, ya, Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang syekh di Dimashq, ya, di Syam di masa dahulu. Apa kata beliau dari hikmahnya? Ta'amul kibari summus sigari. Subhanallah. Ini bagus dihafal ya. Ta'amul kibari summus sigari. Makanan orang-orang besar itu adalah racun bagi anak-anak kecil. Hah? Paham maksudnya ini? Hah? Makanan orang-orang besar adalah racun bagi orang-orang kecil. Maksudnya, ya, kitab-kitab tebal, pelajaran-pelajaran tinggi yang harusnya orang-orang yang sudah dalam ilmunya mempelajarinya, ketika dipelajari oleh
oleh orang yang baru belajar itu bagaikan apa? Racun. Bagaikan racun. Sama anak ayam diberi butir apa? Jagung. Ya, ada anak ayam kita beri makan apa? Butir jagung. Alasannya supaya cepat besar. Ya, bukan cepat besar, tapi cepat apa? Cepat mati. Ya. Jadi ini, ta'amul kibari summus sighar. Makanan orang-orang besar adalah racun bagi orang-orang yang kecil. Bisa dipahami ya? Jadi antum harus punya, kita harus punya ini, sifat ini. Jangan tergesa-gesa dalam belajar. Harus bertahap. Ya. Kalau hari ini saya hanya bisa mendapatkan satu faedah itu saja. Itu yang terbaik. Ya. Karena kalau banyak cepat dilupa. Dan seseorang sebagaimana yang dikatakan sebelumnya tidak akan mampu mengumpulkan apa? Ilmu itu seluruhnya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Seseorang tidak akan bisa mengumpulkan ilmu walaupun dia mumarasah. Terus belajar walaupun sampai 1000 tahun. Karena ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat dalam. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Maka ambillah ilmu itu. Dari setiap cabang ilmu, ambil yang terpentingnya. Ya, ambil yang terpentingnya. Saya kira ini jelas ya. Dua kesimpulan yang telah kita baca hari ini. Baik, insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan baca lagi ya al-ma'qid at-tasi' dan al-ashir yang ke-10 ya. Tidak bisa juga kita ambil banyak ini ya. Nanti hilang juga kalau banyak-banyak. Baik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita baca hari ini ada manfaatnya sebagai pelajaran bagi kita semua bagaimana seseorang itu bertahap ya, bersabar di dalam belajar sedikit demi sedikit. Baik, ilahuna barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.